Jadi kalau ditanya bisa hamil nggak? Ya bisa. Nih contohnya. Jadi ada yang berpikir tuh kalau penyakit itu bikin nggak bisa punya anak gitu. Makanya kayak penyudutan itu sebenarnya tuh karena ya di budaya kita kan kayak perempuan itu kok nggak punya anak kayak gimana gitu kan dok. Udah mandul nih kayaknya udah. Iya pengen punya keturunan. Iya ada yang di kantor dikatain gitu kan. Ya pokoknya sebenarnya tuh masalahnya di anak gitu loh. Yang kadang-kadang bikin sampai perceraian perpisahannya bukan di seksualnya sendiri. Tapi kayak tuntutan orang tua pengen punya anak kayak gitu kan. Mau nanya deh dok. Nah berarti dengan udah seperti ini nih dok. Karena vaginismus itu kan tadi katanya penyakit di otot vagina ya dok ya. Nanti melahirkannya gimana dok? Dan yang lucunya lagi ada lagi nih. Kasus pasien datang ke saya. Itu berdua nih suami istri. Jadi dia udah 3 tahun menikah. Datang ke saya dengan keluhan pengen promil. Pengen program hamil. Kan gitu ya. Jadi datang ke saya mau promil. Nah saya biasanya kalau untuk pemeriksaan USG ibu hamil. Biasanya saya langsung untuk pemeriksaan transvaginal tuh. Nah, kalau saya biasanya yang masukin proof USG-nya itu yang buat transvaginal itu bidan saya. Jadi bukan saya yang masukin. Nanti kalau udah masuk baru saya yang meriksa gitu ya. Jadi udah ditutup rapi, saya nggak ngeliat daerah intimnya, itu bidan yang masukin. Jadi pada waktu itu si bidan saya mau masukin nggak bisa, menjerit-jerit sampai saya kaget tuh. Jadi saya pikir awalnya apa bidan saya yang kasar gitu kan, ternyata enggak. Terus akhirnya dok nggak bisa kata bidan saya gitu ya. Akhirnya saya mau periksa, saya lihat loh kok ternyata masih utuh. Tapi waktu itu masih saya bisa pegang di daerah vaginanya di bagian luarnya. Saya lihat utuhnya tuh maksudnya sampai himennya masih intak, artinya si selaput darahnya masih utuh. Bayangin menikah selama 3 tahun itu masih utuh, kan gitu. Tapi waktu saya mau coba masukin proof itu memang nggak bisa, dan dia kesakitan sekali. Oh ini vaginismus. Cuman yang jadi problem lagi harusnya kenapa baru 3 tahun kan gitu terdeteknya kan gitu kan, harusnya sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun terus pengen promil lagi kan gitu kan. Saya coba tanya ke suaminya, selama ini intercourse gimana gitu kan. Biasa aja tuh kata dia. Maksudnya biasa gimana Pak, saya bilang. Sampai akhirnya rupanya pas diperiksa lebih lanjut ternyata suaminya juga ada kelainan. Yang namanya ejakulasi dini lah atau apa seperti itu. Jadi ada masalah juga. Jadi dua-duanya ternyata bermasalah. Jadi kayak gitu. Jadi banyaklah sebenarnya contoh kasus yang seperti ini. Dok, setelah mendengar tadi pengalaman dari Mbak Ita sama Mas Kris dok ya, vaginismus, dan akhirnya mereka berhasil sembuh gitu kan. Bisa hamil nggak dok orang vaginismus? Oke, itu banyak banget. Emang nih pertanyaannya itu banyak banget. Pertama nih saya cuma mau ngasih tahu bahwa penderita vaginismus itu tidak terganggu tentang hasrat dia. Artinya dia sebenarnya nggak punya ada hasrat seksualnya nih kalau penderita. Enggak, normal kalau masalah hasrat itunya. Dok ya. Cuma kan yang jadi problemnya di sananya itu di daerah vagina karena ototnya terlalu berkonstriksi ngelawan gitu kalau ada rangsangan di sana gitu. Jadi kalau ditanya bisa hamil nggak? Ya bisa. Nih contohnya kita jadi hamil sekarang. Lagi hamil. Selamat ya. Iya, selamat 13 tahun. Selamat. Mulai udah 13 tahun ya. Luar biasa. Bukan yang ini loh. Oh iya, agak mirip. Oke. The Healthier, ini Mbak Ita sudah sembuh vaginismusnya dan ini lagi hamil 8 bulan. Selamat ya Mbak Ita ya. Selamat ya Mas Kris ya. Perjuangan yang tidak sia-sia. Dan Panjang dan tidak sia. Dan ternyata sebenarnya bisa. Dan sebenarnya tidak perlu terjadi perceraian atau abusement atau apa mungkin gimana ya dok ya, artinya kalau ini teredukasi dengan baik ke Healthier dan banyak masyarakat lain tentunya ini bisa diatasi kok sebenarnya. Bisa. Ya. Gitu. Dan mungkin Mbak Ita mau cerita ada pengalaman sampai akhirnya hamil dan gimana nih cerita hamilnya nih ya. Enggak, ceritain gini, benar nggak tuh di luar sana ada yang nanya, sebenarnya orang vaginismus bisa hamil nggak? Ada nggak sempat sekarang kan si Ita sendiri udah jadi
sekarang kan banyak menyuarakan bahwa ini ada vaginismus, berani nih menyuarakan buat bantu orang-orang yang di luar sana bahwa vaginismus ini bisa diobatin gitu. Iya, jadi saya setelah speak up nih malah. Kan tadi kan kita berkip kan ya, berdua biar fokus ke pengobatan gitu. Akhirnya sembuh, terus lihat teman-teman yang ceritanya ya gitu deh bikin patah hati gitu ya gitu. Terus akhirnya tergerak untuk bersuara. Nah, impactnya ke saya nih malah pas saya bersuara. Terus banyak yang nanya, itu bisa hamil gak sih sebenarnya? Malah kayak gitu, padahal itu udah sembuh segitunya. Ya itu kayak dia muncul kayak pertanyaan, bisa hamil gak sih? Bisa hamil gak sih? Saya juga sempet terganggu gitu kan. Kita mikir bersuara lagi seneng-senengnya sembuh gitu. Malah sebenarnya benernya bisa hamil kan ya? Iya, gitu. Jadi ada yang berpikir tuh kalau penyakit itu bikin gak bisa punya anak gitu. Makanya kayak penyudutan itu sebenarnya tuh karena ya di budaya kita kan kayak perempuan itu kok nggak punya anak kayak gimana gitu kan dok. Udah mandul nih kayaknya udah. Iya pengen punya keturunan. Iya ada yang di kantor dikatain gitu kan. Iya pokoknya sebenarnya tuh masalahnya di anak gitu loh yang kadang-kadang bikin sampai perceraian perpisahannya bukan di seksualnya sendiri tapi kayak tuntutan orang tua pengen punya anak kayak gitu kan. Ya sebenarnya tuh ya faktor itu saya juga ngalamin tuh. Dari kan udah banyak nih menyuarakan keluar sana kan, jadi pasti banyak tuh dari luar sana yang nanya-nanya ada hal-hal yang lain lagi nggak? Sampai yang ekstrim penderita vaginismus sampai yang gimana itu ada nggak gimana? Ada yang mau bunuh diri gitu, ada kan sampai mau bunuh diri. Iya, saya ya gimana ya penyudutannya kayak pertanyaan-pertanyaan belum punya anak, terus ditambah lagi dari suami, terus mertuanya kalau misalnya udah kayak barengan gitu, terus tambah lagi ke dokter dibilang kurang rileks gitu kan. Dia akhirnya ya udah kayak nggak ada yang belain misalnya, ya nggak ada yang support sistemnya sama sekali. Terus ada yang mau bunuh diri kayak gitu. Terus ada juga kan untuk penderita vaginismus sendiri nih dok, kan ada saya kehamilan flash pregnancy ya. Ya ada juga kan yang kayak gitu, terus dia akhirnya hamil bisa. Tapi waktu itu dia cerita kalau misalnya dia tuh lagi proses itu di pengadilan. Proses apa cerai? Perceraian juga. Sebelum lebih jauh, sorry saya potong. Ini proses terjadinya kehamilan secara alami kah atau dengan jadi berbantu? Jadi vaginismus. Enggak, Ita sendiri. Maksudnya Ita sendiri apa dengan program bayi tabung inseminasi atau secara alami? Oh iya. Secara alami? Alami. Oh kan artinya berarti bisa banget. Bisa. Contohnya Mbak Ita ini hamilnya alami, tidak bayi tabung, tidak inseminasi gitu kan. Benar-benar alami. Alami kan? Iya. Dok, mau nanya deh dok. Nah berarti dengan udah seperti ini nih dok, karena vaginismus itu kan tadi katanya penyakit di otot vagina ya dok ya. Nanti melahirkannya gimana dok? Nah itu dia tuh pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, penderita vaginismus terus yang berhasil hamil, nanti persalinannya gimana nih? Nah, oke. Persalinan cuma ada dua caranya. Satu secara pervaginam, artinya secara normal ya dari bawah vagina. Yang satunya lagi secara abdominal, atau dengan operasi sesar. Nah, pada penderita vaginismus yang mana nih? Sebenarnya nggak jadi masalah. Mau lahir normal ya bisa aja, nggak apa-apa dia. Yang paling penting gini, kalau untuk persalinan itu, untuk indikasi dia bisa lahir normal kah atau lahir harus disesar, itu berdasarkan indikasi obstetri. Maksudnya indikasi obstetri itu antara indikasi alasan dari ibunya atau alasan dari si bayinya. Maksudnya gini, ibunya ada masalah nggak? Misalnya tiba-tiba ibunya tensinya terlalu tinggi dengan kehamilan yang masuk ke preeklamsi misalnya, terpaksa itu nggak bisa untuk dicoba untuk lahir normal, harus sesar. Atau ibunya misalnya ada kelainan dari panggulnya sempit, jadi letak bayinya nggak bisa letak kepala gitu. Nah itu mutlak nggak bisa untuk lahir normal, jadi harus sesar. Bukan karena vaginismus ya. Bukannya sama vaginismus ya dok ya. Nanti kondisi ibunya sama bayinya. Alasan karena ibu atau bayinya. Keadaannya bayinya gitu ya. Berarti saya ada kemungkinan dong ya bisa. Bisa untuk lahir normal. Amin. Normal sehat. Begitu Healthier, tadi bincang-bincang kita sama Dr. Mufti dan sama Mbak Ita sama Mas Kris tentang vaginismus. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Ita dan Mas Kris untuk para Healthier agar bisa menginspirasi dan bisa mencerahkan bagi para Healthier yang memang membutuhkan informasi ini. Silakan Mbak Ita. Untuk para Healthier yang mungkin lagi dengerin nih ya, kita sekarang ini saat ini
mungkin ada yang ngalamin seperti yang saya alamin, pokoknya jangan malu buat berobat gitu, cari informasi sebanyak-banyaknya, cari dokter yang tepat, terus jangan malu, intinya itu pokoknya vaginismus tuh bisa sembuh. Contohnya saya udah sembuh dan jangan hamil juga. Jadi jangan khawatir untuk kehamilan gitu. Pokoknya yang penting sembuh, hamil, nanti bisa hamil, cari pengobatan yang tepat, jangan malu, itu aja sih. Cari pengobatan yang tepat, dokter yang paham. Dan, selanjutnya mungkin dari Mas Kris sebagai support system yang juga unsur penting bagi pejuang vaginismus. Harus ya? Harus. Ya, para healthier yang lagi mendengarkan. Jadi sebenarnya kalau saya boleh menginformasikan bahwa dalam kehidupan pernikahan itu tidak hanya segala satunya masalah itu hanya kehidupan seksual saja. Banyak hal yang harus bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, ketika mungkin ada suatu masalah, contohnya mungkin kita alami ya, vaginismus ya sebenarnya bukan masalah, itu hanya masalah waktu sih. Mau sembuh atau enggaknya tergantung dari kita semua ya, mau berusaha atau enggak gitu. Jadi penting ketika ada suatu masalah dalam suatu keluarga, ya bersama-sama aja jalani. Bersama-sama, tapi suatu saat nanti juga pasti akan sembuh. Seperti pasti. Contohnya kita ini pasti ya dok, memang secara itunya pasti. Ada obatnya kok. Ada obatnya. Nah, itu saja sih Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Kris, ya, Dr. Mufti, terima kasih atas penjelasannya. Demikian Healthier, semoga bisa membantu dan mencerahkan dan benar-benar menjadi jalan keluar bagi para Healthier. Demikian dari kami, dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.